Kembali di Breaking News, pemirsa, untuk membahas lebih dalam terkait gempa di Cianjur, sudah bergabung bersama kami melalui Zoom pakar kegempaan ITB Irwan Meilano. Selamat pagi Pak Irwan. Selamat pagi, Mbak. Baik, Pak Irwan, gempa di Cianjur kemarin ini kan bermagnitudo 5,6, masuk dalam gempa kategori sedang sebenarnya. Tapi mengapa dampaknya begitu masif, Pak? Disebutkan Pak Gubernur bahkan jumlah korban jiwa mencapai 162. Ya, terima kasih. Jadi kami cukup prihatin bahwa gempa yang tadi disebutkan dengan magnitudo 5,6 dan dikategorikan sebagai gempa magnitudo sedang ternyata berdampak sangat serius. Dan kami melihat ada tiga kemungkinan. Kemungkinan yang pertama bahwa gempanya sangat dangkal, walaupun magnitudonya tidak terlalu besar, tapi karena lokasinya sangat dangkal, dan kemudian terdapat lapisan sedimen yang sangat lunak sehingga memperkuat guncangan gempa. Itu kemungkinan yang pertama. Kemudian kemungkinan yang kedua bahwa gempa terjadi di lokasi di mana penduduk cukup padat. Jadi gempa yang terjadi di lokasi penduduk yang padat sehingga kemudian memberikan dampak yang sangat luar biasa. Itu kemungkinan yang kedua. Dan kemungkinan yang ketiga yaitu terkait dengan kualitas bangunan. Jadi banyak bangunan yang tidak dipersiapkan untuk mengalami guncangan akibat gempa. Ataupun bisa jadi kombinasi dari kemungkinan pertama dan ketiga tersebut. Baik, disebutkan bahwa gempa ini terjadi akibat aktivitas sesar Cimandiri. Pak Irwan, benarkah bahwa sesar Cimandiri ini sudah lama sebenarnya berada dalam pengawasan para peneliti? Iya, betul bahwa uh, sebetulnya dalam konteks riset kita sudah memahami sesar Cimandiri. Hanya saja bahwa sesar Cimandiri ternyata lebih kompleks dari yang kita pahami. Bisa jadi bahwa sesar yang terjadi kemarin di luar pada bidang sesar Cimandiri. Jadi kami sedang melakukan riset yang lebih detail, apakah memang pada bidang utama ataukah pada bidang yang di luar. Sekarang beberapa tim sudah mulai ke lapangan untuk memastikan ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama bahwa memang sesar Cimandiri, bahwa gempa yang kemarin di bagian luar dari sesar Cimandiri, kita melihat ada jarak dari bidang sesar utama kira-kira 9 kilo. Ataukah kemungkinan kedua bahwa struktur sesar Cimandiri memungkinkan ada cabang-cabang yang lain di luar bidang yang utama. Jadi sebetulnya kami sudah beberapa peneliti sudah memahami ada sumber gempa di sana dan juga sudah mengetahui kemungkinan tingkat goncangan yang kemudian kita sebut sebagai peta bahaya gempa Indonesia yang merupakan sebuah peta yang dibuat oleh Pusat Studi Gempa Nasional hasil kerjasama dari berbagai pakar yang berasal dari banyak lembaga termasuk dari BNPB, BMKG, dari Kementerian PU, kami dari ITB dan juga dari kampus yang lain. Nah, tetapi bisa saja bahwa kompleksitas dari sumber gempa sesar Cimandiri lebih lebih kompleks daripada apa yang kami pahami saat ini. Oke, artinya potensi gempa seperti ini sebenarnya sudah diketahui sejak lama ya Pak, baik oleh peneliti, tadi juga sudah ada berbagai kementerian. Dengan kondisi kita saat ini, wilayah yang padat penduduk dan sebagainya, sebenarnya ada tidak mitigasi gempa yang bisa kita lakukan untuk mencegah supaya jangan sampai korban jiwanya mencapai 100 lebih seperti yang terjadi di Cianjur ini? Iya, betul sekali bahwa gempa yang membuat kita sama-sama prihatin eh, yang terjadi kemarin ini harusnya menjadi alarm pembelajaran bagi kita semua, semua stakeholder, tidak hanya pemerintah, tapi bagi kami juga yang ada di kampus dan juga seluruh pemangku kebijakan yang terkait dengan kebencanaan. Ada tiga hal yang menurut kami perlu menjadi perhatian. Yang pertama, kita harus memikirkan sangat serius bagaimana kita menata kawasan. Itu poin yang pertama. Apabila yang diperlukan, kita mungkin harus kemudian menerapkan konsep zonasi di wilayah yang dekat dengan sesar. Itu bisa kita lakukan dan itu mungkin perlu menjadi bahan pembelajaran penting, khususnya untuk wilayah-wilayah yang memiliki sumber gempa yang cukup banyak, termasuk Jawa Barat. Yang kedua adalah konteks literasi pada masyarakat. Jadi kemudian kita harus memberikan bersama-sama memberikan informasi bahwa wilayah yang tempat di mana kita tinggal adalah wilayah yang memiliki potensi untuk mengalami guncangan gempa di masa depan. Itu menurut saya poin kedua menjadi sangat penting yaitu meningkatkan kapasitas pengetahuan dari masyarakat akan adanya
potensi gempa. Dan yang ketiga yaitu kewajiban ada di kami, yaitu periset. Jadi periset pun kemudian kita harus bekerja lebih baik dalam mendefinisikan sumber-sumber gempa, termasuk parameter sumber gempa yang bisa jadi ada sumber gempa yang kita pahami dengan baik, tapi bisa jadi ada sumber gempa yang kemudian di luar bidang yang kemudian sudah kita ketahui. Oke, yang pertama tadi zonasi di wilayah sesar ya Pak ya. Kalau untuk sesar Cimandiri sendiri, ini wilayah mana saja khususnya yang bisa dikatakan sebagai zona merah gempa bumi? Ya, bisa jadi bahwa kemudian zona tersebut adalah daerah yang tidak terlalu buffer, yang tidak terlalu luas, mungkin hanya beberapa meter, Hmm. asal bidang gempanya sudah kita definisikan dengan baik gitu ya. Jadi detail, apabila kita punya data yang sangat detail, maka kemudian zonanya hanya bisa kita buat mungkin hanya beberapa puluh meter saja yang kita pastikan tidak boleh ditinggali. Boleh kemudian digunakan, tapi tidak untuk rumah. Misalnya bisa digunakan untuk kawasan perkebunan ataupun kawasan untuk sawah, tapi tidak untuk sebagai rumah tinggal. Setelah itu kemudian bergerak lebih jauh lagi, beberapa ratus meter, itu boleh dibangun, tetapi untuk fungsi-fungsi tertentu di mana orang tidak tinggal. Mungkin kalau Hmm. melihat referensi di berbagai negara, mungkin bisa dibangun dalam konteks office misalnya, perkantoran itu masih boleh, karena orang tidak tinggal dan menginap di sana. Tetapi tentu saja kaidah struktur dalam konteks struktur bangunan itu harus dipenuhi. Jadi kita harus mempersiapkan bangunan tersebut sebagai bangunan yang tahan mengalami guncangan gempa. Nah, sesudah itu yang lebih jauh adalah mungkin baru kawasan perumahan baru boleh dibangun, itu pun Oke. dengan catatan bahwa bangunannya adalah bangunan yang dipersiapkan sebagai bangunan tahan gempa. Itu yang kemudian konteks penataan ruang, konteks zonasi yang kita harapkan mungkin pelan-pelan perlu diterapkan juga. Baik. Tadi ada bagian, ya, tadi ada bagian yang terlewat, yaitu terkait dengan kekuatan bangunan. Jadi yang menjadi concern dari kami berdasarkan data tingkat kerusakan yang masif, bahwa kita harus memberikan informasi kepada seluruh stakeholder mengenai pentingnya bangunan yang dibangun sesuai dengan kaidah bangunan tahan gempa. Pak Irwan, sejauh ini rencana zonasi ini apakah sudah mendapat respon dari pemerintah? Sebetulnya ada case ataupun pembelajaran yang baik, yaitu sudah gempa Palu. Jadi konsep zonasi itu sekarang sudah mulai diterapkan di wilayah sesudah gempa Palu 2018. Jadi wilayah yang kemudian terguncang akibat gempa Palu September 2018, pada saat dibangun ulang sekarang sudah menerapkan zonasi tersebut, dan kami sangat berharap dengan pembelajaran beberapa gempa, misalnya gempa yang terjadi di Sumatera Barat dan kemudian sebelumnya di Majene, kemudian saat ini gempa yang terjadi Baik. uh, di Cimandiri, maka Mhm. kita berharap bahwa konsep tersebut kemudian tidak hanya diterapkan untuk kasus Palu, tapi juga bisa juga diterapkan untuk uh, di Jawa Baik. Barat. Baik, Pak Irwan, kita tahan dulu sebentar. Kami ingin mengajak pemirsa juga untuk melihat kondisi terkini pasca gempa di Desa Sarampat, Kecamatan Sugenang, Cugenang, Cianjur, Jawa Barat, bersama rekan kami Andi Ihsan di sana. Kami masih terhubung dengan Irwan Maulana, pakar gempa dari ITB. Iya, Pak Irwan, selain gempa, kemarin juga terjadi longsor ya. Ini apakah memang dampak dari gempa atau ada faktor karena curah hujan tinggi di kawasan Cianjur, Pak Irwan? Eh, jadi memang kami sering melihat bahwa di beberapa daerah yang sesudah terjadi gempa mengalami longsor. Ini kami temukan juga misalnya pada saat gempa Padang 2009 dan juga gempa Jogja 2006. Ada beberapa kemungkinan. Kemungkinan yang pertama bahwa goncangan yang sangat keras kemudian mengakibatkan lereng menjadi tidak stabil dan kemudian akhirnya terjadi longsor. Ditambah juga dengan curah hujan, tadi disampaikan Hmm. dengan sangat baik bahwa kondisi hujan di beberapa wilayah di Jawa Barat meningkatkan kemungkinan longsor tersebut. Jadi dua faktor, yang pertama bahwa guncangan membuat lereng tidak stabil, kemudian karena hujan ketidakstabilan tersebut kemudian menghasilkan longsor. Ini menjadi perhatian Baik. serius di mana gempa terjadi di daerah yang secara morfologi sangat curam dengan curah hujan yang sekarang sedang meningkat. Baik, baik Pak Irwan, terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami di Breaking News pagi hari ini. Semoga sehat selalu. Terima kasih Pak Irwan Maulana, pakar gempa ITB.